Dua begal sadis yang membacok seorang petugas imigrasi Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap polisi. Salah satu pelaku ditangkap dalam bus saat akan kabur. Iya, sendiri. Ada bang. Polisi dari Polda Sumatera Utara menghentikan sebuah bus penumpang di Jalan Lintas Sumatera, Desa Ajamu, Panai Hulu, Labuhan Batu. Seorang penumpang yang menjadi target operasi polisi ini merupakan pelaku begal sadis yang akan kabur ke Dumai. Tanpa perlawanan, pelaku tak berkutik saat diamankan polisi dari dalam bus. Di lokasi berbeda, polisi melakukan pengembangan kembali meringkus pelaku lain di rumah persembunyiannya di kawasan Batangkuis. Penangkapan keduanya setelah peristiwa begal menimpa seorang petugas imigrasi Bandara Kuala Namu. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, korban yang mengendarai sepeda motor menuju Bandara Kuala Namu terlihat dibuntuti oleh kedua pelaku. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di kepala usai dianiaya dengan senjata tajam oleh pelaku saat merampas sepeda motor dan ponsel. Iya, Pak. Subuh. Iya, Pak. Rata-rata jam subuh-subuh itu. Iya, Pak. Udah berapa kali kalian di lokasi tersebut? 7 kali, Pak. 7 kali. Banyak kali, Pak. Dari hasil pemeriksaan, keduanya sudah belasan kali beraksi di wilayah hukum Polresta Deli Serdang dengan sasaran pengendara motor. Korban dibacok oleh 2 orang pelaku. Ya, kemudian korban juga mendapat pukulan di kaki. Ya, selain dibacok juga ada pukulan di kaki. Selanjutnya barang-barang berharga milik korban seperti handphone dan sepeda motor dibawa lari oleh pelaku. Kedua tersangka dijerat hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Seorang pria nekat membacok tetangganya sendiri hingga luka parah di kota Surabaya, Jawa Timur. Perselisihan dipicu perebutan buah mangga berakibat korban mengalami luka serius di tangan. Tim anti bandit Polsek Simokerto, Surabaya, Jawa Timur menggerebek sebuah rumah di kawasan Jalan Sidoyoso Wetan. Dalam penggerebekan, polisi mendapati sebuah senjata tajam yang disembunyikan di atas lemari. Tak berlangsung lama, warga mengamankan pemilik rumah sekaligus pelaku penganiayaan yang selanjutnya diserahkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku gelap mata menganiaya tetangganya sendiri dengan senjata tajam lantaran berebut buah mangga. Akibat kejadian, korban mengalami luka parah di tangan kirinya dan dibawa ke puskesmas guna penanganan medis. Perkaranya adalah perkara masalah mangga. Jadi ada orang minta mangga, kemudian dikasih sampai tetangganya itu dikira mangganya dari tersangka. Sehingga salah paham, kemudian cekcok di rumahnya, dia nggak terima, akhirnya terjadi pembacokan itu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar duel ditonton dan didukung teman-temannya di Bangkalan, Jawa Timur. Rekaman video bak gladiator ini pun viral. Sementara itu, seorang wanita melawan perampok yang menyamar dengan mengenakan mukena di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayo terus, Budi. Viral di media sosial duel tangan kosong antar pelajar SMA di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ironisnya, aksi bak gladiator ini ditonton teman-teman mereka dan tak ada satupun yang berusaha melerai. Mereka bahkan memberi dukungan sambil sesekali memberi arahan cara memukul lawannya. Peristiwa ini diduga terjadi di sekitar Jalan Kembar, Ring Road, Kota Bangkalan. Sementara waktunya diperkirakan bertepatan dengan hari jadi Kota Bangkalan karena pada saat itu para siswa diwajibkan mengenakan pakaian daerah. Sementara itu pihak Polres setempat mengaku belum mendapat laporan resmi. Meski begitu polisi tetap menyelidiki para pelajar dalam video tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmo Polsek Mariso menangkap seorang pria bernama Umar 37 tahun di tempat persembunyiannya di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan.
Pelaku ditangkap usai berupaya merampok wanita karyawan minimarket di Indekos di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk menyamarkan aksinya, pelaku menggunakan mukena yang terjemur di teras. Bahkan untuk memancing korban membuka pintu kamar, saklar listrik di Indekos dimatikan. Namun aksi pelaku gagal karena korban yang mendapat serangan dari pelaku kembali menyerang balik dengan menikamnya menggunakan senjata tajam hingga pelaku alami luka tusuk di jari tangan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Seorang perempuan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mencuri uang dan emas di rumah mertuanya yang tengah menunaikan ibadah umroh. Ironisnya, aksi pencurian dilakukan bersama dengan mantan pacar pelaku. Anggota Polsek Cilengsi, Bogor, Jawa Barat menggiring seorang perempuan berinisial F untuk menunjukkan barang berharga yang diambil di rumah mertuanya. Sebelumnya aksi pelaku terbongkar setelah polisi mengamati rekaman CCTV. Meski terekam seorang pria masuk ke rumah korban, namun gerak-geriknya membuat penyidik mencurigai ada orang dalam yang terlibat. Dan benar saja, pelaku pencurian itu ternyata menantu perempuan korban. Ia mengaku telah mengambil uang tunai sebesar 38 juta rupiah serta emas berupa kalung dan gelang. Sementara pemeran pelaku pencurian itu merupakan mantan pacarnya. Bisa dilihat di situ bahwa banyak kejanggalan yang ditemukan sehingga kita membawa menantunya dan anaknya ke Polsek. Kami interogasi di Polsek, dari keterangan itu mengkerucut bahwa betul menantunya lah yang mengambil. Atas perbuatannya, sang menantu dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pelaku F kini ditahan di ruang tahanan perempuan di rumah tahanan Paledang, Kota Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna News melaporkan. Pemirsa, bayi laki-laki yang baru dilahirkan ditemukan warga di depan teras rumah di Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Sehari sebelumnya, warga juga temukan bayi yang diduga dibuang orang tuanya. Warga Dusun Sawahan Lor, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dihebohkan dengan temuan bayi di teras sebuah rumah. Bayi itu diletakkan dalam kardus di atas kursi kayu. Dalam kotak itu juga ditemukan perlengkapan bayi serta selembar kertas bertuliskan nama bayi dan surat yang diduga dari orang tuanya. Petugas kepolisian kemudian membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY agar mendapatkan perawatan medis. Bayi dengan berat badan 2,2 kg dan panjang 46 cm itu diduga belum lama dilahirkan dan dalam kondisi kurang asupan ASI. Dari pihak yang punya rumah langsung datang ke tempat rumah karena kaget ada bayi ditemukan, langsung manggil warga sekitar dan Pak Dukuh minta tolong kepada Polsek Ngemplak. Sehari sebelumnya peristiwa temuan bayi juga terjadi di Dusun Ngentak, Beloran. Modusnya hampir sama dengan cara diletakkan di kotak styrofoam di depan rumah warga. Bayi berjenis kelamin perempuan dengan berat 3 kg dan panjang 47 cm itu dibawa ke RSUD Prambanan. Hingga kini polisi masih mencari para pelaku membuang bayi di 2 lokasi itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko News melaporkan. Ratusan kios pedagang hewan dan buah di Jalan Barito, Kebayoran Baru dibongkar oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan. Pembongkaran ini akhirnya diwarnai aksi protes duduk di jalan hingga tangis histeris oleh seorang pedagang yang hewannya mati saat pembongkaran. Emak-emak pedagang hewan ini menangis histeris mengetahui hewan dagangan miliknya mati saat pembongkaran digelar di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diketahui petugas pemerintah Kota Jakarta Selatan menerjunkan 3 ekskavator dan ratusan personil untuk pembongkaran kios di lokasi. Untuk pembongkaran, para pedagang lain menggelar aksi protes hingga duduk di jalan raya. Mereka mengaku mengalami kerugian belasan hingga puluhan juta rupiah dan menolak relokasi di Lenteng Agung karena lokasinya tidak strategis. Banyak rusak, banyak rugi, Mas. Soalnya ada toleransi gitu loh, Mas. Pemerintah cuma mau ngeliatin taman aja kok sampai membuang orang segini banyaknya gitu loh, Mas. Siapa yang mau lari-lari itu? Saya sampai heran ya. Di
Diketahui pembongkaran ratusan kios di Barito ini untuk pembangunan Taman Bendera Pusaka yang menggabungkan 3 taman. Di Jakarta, Helmi Sejembati melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil box yang diduga mengangkut BBM ilegal terbakar di Sibolga, Sumatera Utara. Pengemudi mobil kabur usai kejadian. Sementara 2 rumah warga dan 1 bangunan usaha sablon ludes terbakar di kawasan padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah mobil box yang diduga mengangkut BBM ilegal terjadi di Jalan Sudirman, Aik Porombunon, Sibolga, Sumatera Utara. Siapa nih itu? Supir yang pertama tadi. Api yang berkobar besar membuat warga sekitar lokasi panik. Diduga kebakaran dipicu korsleting pada bagian kelistrikan mobil yang menyambar tumpukan drum berisi BBM di dalam mobil box. Petugas damkar Sibolga yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tak merembet ke bangunan lain. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, sementara sang sopir langsung kabur usai kejadian. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Warga panik saat berusaha memadamkan api yang berkobar di Jalan Betet dalam Tambora, Jakarta Barat. Warga bahu-membahu dengan alat seadanya, namun api terus membesar. Sementara akses jalan yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran ini berasal dari arus pendek listrik. Api berhasil dipadamkan kurang lebih 1 jam setelah 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Pemirsa, 3 rumah rata dengan tanah tertimpa longsor tebing kapur setinggi 150 meter di Banyumas, Jawa Tengah. Inilah video amatir detik-detik Bukit Kapur setinggi 150 meter longsor di Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Warga yang panik saat mendengar suara gemuruh longsor berusaha menyelamatkan diri. Longsor terjadi saat kondisi cuaca cerah, tidak ada hujan. Longsor tebing berupa batuan cadas besar menimpa 3 rumah warga dan 3 sepeda motor. Sementara ratusan rumah lain terancam longsor susulan. Kapur ini ditambang PT Sinar Tambang Arta Lestari yang produksi semen Bima. Warga sudah lama mengadukan keresahan mereka terkait bahaya longsoran, namun tak ada tindak lanjut dari Pemkab setempat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salin Ayubi melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa kabel listrik serta 2 tiang listrik yang ikut roboh. Sejumlah ruko dan sebuah masjid tertimpa pohon besar. Bakar, guys. Bakar. Pohon tumbang yang di rubuh juga semua, ada ke musola. Hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang di Gang Sawo, Jalan Mawar, Bintaro. 2 tiang listrik ikut roboh dan menimbulkan percikan api serta mengganggu aktivitas warga sekitar lokasi. Pohon tumbang juga merusak atap 4 ruko dan 1 masjid. Petugas suku dinas pertamanan dan Gulkarmat Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemotongan pohon. Petugas segera memindahkan batang yang menutup jalan dan mengancam kabel listrik. Arus listrik diputus sementara untuk menghindari risiko kebakaran. Proses pembersihan dan pemotongan batang pohon berlangsung hingga malam hari dan dilakukan secara bertahap. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati Anyus melaporkan. Sementara lantaran diguyur hujan tanpa henti, 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir. Ketinggian air terus bertambah dan melumpuhkan seluruh aktivitas warga yang terdampak banjir.
3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. 3 kecamatan yang terendam banjir meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan. Banjir paling parah menerjang Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 3 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul Sungai Widodaren membuat warga semakin resah. Ini banjir saat ini itu paling besar dibanding tahun-tahun dulu. Ini rumah saya saja sudah sampai 70 cm, setengah meter lebih lah. Penyebabnya itu sungainya kan sempit dan kecil, dan napung air hujan yang sangat besar, tanggul-tanggul sampai jebol semua. Ketinggian air di beberapa desa dan kecamatan terus mengalami kenaikan karena curah hujan masih tinggi dan banyak tanggul sungai yang jebol. Warga berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara permanen agar bencana tahunan ini tidak terulang kembali. Pemirsa, enggan putar balik, pengemudi mobil nekat terjang banjir sedalam 1 meter di Rembang, Jawa Tengah. Warga pun geger saat gelombang air besar terbentuk hingga menyapu kawasan yang tengah terendam. Banjir yang merendam tepat di depan SMPN 1 Sumber, Rembang menyebabkan jalanan terputus dan nyaris tak bisa dilalui. Warga yang berkumpul di pinggir jalan pun geger saat satu unit mobil nekat menerjang banjir. Warga sempat berteriak, khawatir mesin kendaraan mati di tengah banjir. Namun, beruntung, kendaraan bisa mencapai ujung banjir tanpa mengalami mati mesin. Sementara itu, sebagian pengguna jalan lainnya memilih untuk melalui jalur alternatif. Khawatir mesin kendaraannya malah rusak terendam air, dan sebagian pengguna jalan lainnya memilih menunggu banjir surut untuk bisa melintas. Selain faktor curah hujan tinggi, saluran air yang tidak memadai dan pendangkalan sungai memperparah kondisi bencana. Sejumlah jembatan di Kecamatan Sumber juga tertutup banjir setelah mendapatkan kiriman air dari pegunungan bagian selatan. Jelang malam, air pun berangsur-angsur surut. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafah, iNews melaporkan. Tim SAR berhasil mengevakuasi 5 ABK yang melompat ke laut saat kapal mengalami mati mesin di perairan Teluk Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara. Proses evakuasi berlangsung dramatis saat cuaca buruk dan gelombang tinggi di tengah laut. Masih pas, Ngoni, masih pas. Beberapa jam terapung di perairan Teluk Manado, 5 ABK kapal LCT Remus Selatan berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh tim SAR. Awak kapal itu dievakuasi dengan perahu karet di saat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Sebelumnya, kapal LCT Remus Selatan alami mati mesin di Teluk Manado setelah bertolak dari dermaga Tateli menuju Kepulauan Sangihe. 5 ABK menggunakan life jacket menyelamatkan diri dengan melompat ke laut, sementara nahkoda tetap berada di atas kapal. Kami telah menggerakkan unit siaga SAR Kota Manado untuk melakukan pencarian. Tim berhasil menemukan korban dan berhasil mengevakuasi. Semua korban dievakuasi ke dermaga daerah Megamas atau Manado Bay. 5 ABK dan nahkoda kapal LCT Remus Layan dievakuasi ke dermaga Megamas dan mendapat pemeriksaan tim medis. Dari Manado, Sulawesi Utara, Zeprilangi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau bolpres yang masih marak terjadi. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya juga akan mengancam akan memasukkan importir nakal tersebut ke dalam daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri.
Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Namun, umroh mandiri dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan untuk para jemaah. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Pemerintah pun pastikan keamanan umroh mandiri dengan mekanisme yang juga dipantau langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah-jamaah umroh tersebut. Meski demikian, umroh mandiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri bagi jemaah. Keuntungannya, jemaah bisa lebih berhemat karena biaya perjalanan lebih terjangkau. Tidak ada jadwal rutinitas terikat oleh rombongan. Jemaah dapat beribadah sesuai kebutuhan dan keinginan pribadi. Dan jemaah dapat memiliki pengalaman umroh yang lebih personal. Sementara kekurangan umroh mandiri adalah persiapan dokumen perjalanan dilakukan sendiri. Perjalanan mandiri berisiko tersesat, kesulitan berkomunikasi dengan warga lokal hingga penipuan. Kurangnya informasi yang berakibat fatal terhadap perjalanan umroh. Dan terakhir, tidak memiliki izin resmi dari otorita Arab Saudi. Namun kebijakan ini menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh seperti Ampuri. Karena legalisasi umroh mandiri beresiko memiliki dampak yang luas. Informasi mancanegara, pemirsa, 2 tahun perang Hamas-Israel berdampak besar dengan kondisi Gaza saat ini. Rekonstruksi besar-besaran harus dilakukan agar warga bisa melanjutkan kehidupan mereka. Pemandangan yang miris terlihat dari atas. Kerusakan yang amat luas menghantam lingkungan Sheikh Radwan, pusat kota Gaza, Palestina. Jalan berubah menjadi puing-puing dan bangunan telah hancur bagaikan kota mati. Kondisi ini akibat pengeboman yang acap kali dikirim oleh tentara Israel ke wilayah Gaza selama 2 tahun terakhir. Restrukturisasi pembangunan Gaza diperlukan secara masif. Tentunya kondisi ini tidak layak dihuni oleh warga Gaza. Kawasan Matun Al-Samin Han Yunis juga terpantau hancur lebur serupa dengan Sheikh Radwan. Bangunan hancur dan jalanan dipenuhi puing-puing bangunan. Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan momen haru ketika seorang ayah di Gaza membawa pulang seekor ayam mentah usai disembelih 9 bulan tidak pernah mencicipi daging. Kegembiraan pun ketiga anaknya menjadi sorotan.
Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan momen haru ketika seorang ayah di Gaza membawa pulang seekor ayam mentah. Saat sang ayah tiba, ketiga anaknya menyambut dengan wajah gembira disertai dengan sorak dan tawa. Hal itu bukan karena makanan sudah siap tersaji, melainkan karena secercah harapan akhirnya kembali masuk ke rumah mereka. 9 bulan sudah, keluarga mereka hidup tanpa daging di tengah krisis pangan akibat perang dan blokade yang melumpuhkan jalur pasokan bantuan. Video tersebut pun memperlihatkan betapa langkanya stok makanan dan bagaimana perang berkepanjangan telah mengubah makanan sederhana menjadi suatu kemewahan di Gaza. Pemirsa, MNC Group melalui Vision Plus dan Indovision bekerjasama dengan Bein Sport menggelar nonton bareng pertandingan El Clasico antara Real Madrid melawan Barcelona. Acara yang digelar di Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan ini dihadiri ribuan fans kedua belah tim. Ribuan fans klub sepak bola Real Madrid dan Barcelona memadati area Avenue of the Stars Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan. Nyanyian dan yel-yel dari kedua fans tak henti-hentinya dikumandangkan sepanjang nonton bareng laga bertajuk El Clasico yang diselenggarakan oleh Vision Plus dan Indovision bekerjasama dengan Bein Sports. Tak hanya menyaksikan laga penuh gengsi antara dua raksasa La Liga, para penonton juga disuguhkan berbagai aktivitas menarik dan interaktif seperti kuis berhadiah, games antar supporter, dan berbagai hiburan yang menambah suasana semakin meriah. El Clasico merupakan liga bergengsi yang paling diminati dan acara nobar kali ini memang kami persembahkan baik dari Indovision maupun Vision Plus bersama partner Bein yang bisa dilihat bahwa tayangan yang ada di nobar di Kemang Village ini menggunakan siaran TV satelit di Indonesia di mana kualitas tayangan dan juga hiburan premium ini bisa kita hadirkan untuk penggemar sepak bola di Indonesia. Indovision hadir kembali tahun ini dengan berbagai konten-konten yang menarik, termasuk juga berbagai channel eksklusif seperti Bein Sport yang menampilkan tayangan El Clasico yang kita tonton pada malam hari ini, dan juga berbagai channel hiburan yang cocok untuk semua usia. Pada laga El Clasico yang digelar di Santiago Bernabeu, Real Madrid berhasil membungkam Barcelona dengan skor 2-1. Gol Real Madrid diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit 22 dan Jude Bellingham di menit 43. Dan hanya mampu dibalas satu gol oleh Barcelona melalui Fermin Lopez di menit ke-38. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang remaja putri di Bandar Lampung mengaku berhenti sekolah karena sering dirundung teman-temannya. Dirinya mengaku sering diolok-olok sebagai anak pemulung karena sering membantu sang ibu yang bekerja memungut barang rongsokan. Di balik tumpukan sampah dan suara logop yang beradu, terselip kisah pilu seorang remaja bernama Gina Dwi Sartika, usia 16 tahun, di Bandar Lampung. Tidak seperti remaja lain yang berangkat ke sekolah pada pagi hari, ia justru menemani ibunya memungut rongsokan. Rasa malu dan sakit hati membuat Gina memilih berhenti sekolah sejak ia duduk di kelas 8 SMP tahun 2024 lalu. Gina hidup bersama ibunya, Misna Megawati, di rumah kontrakan sederhana di Desa Kurungan Nyawa. Rumah berdinding bata merah dan atap bocor menjadi saksi perjuangan ibu tunggal yang membesarkan 6 anaknya seorang diri. Namun pihak sekolah membantah telah mengeluarkan Gina dari sekolah karena masalah perundungan. Pihak sekolah bahkan mengaku sudah membujuk Gina agar tetap melanjutkan pendidikan. Namun Gina dan orang tuanya memilih untuk berhenti sekolah. Di tengah konflik antara dirinya dan sekolah, Gina masih menyimpan harapan untuk kembali menempuh jalur pendidikan. Gina bermimpi menjadi seorang guru agar kelak bisa membantu anak-anak lain yang juga mengalami perundungan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Nata Arman, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.